Baik, perkenalkan nama saya Gujana Ricardo, saya dari kelompok 9. Di sini saya membahas materi tentang tujuan manfaat media dalam pembelajaran. Menurut Hamalik, tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Ada 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yang dikemukakan oleh Levy dan Lesch pada tahun 1982, yaitu yang dikutip oleh Kusdandi dan Sucipto pada tahun 2011, yaitu yang pertama, fungsi atensi, yang kedua, fungsi afektif, dan yang ketiga, fungsi kognitif. Yang keempat, fungsi kompensantoris. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningkatkannya kembali. Selanjutnya, adapun menurut Kemp dan Dayton pada 1985, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok yang besar jumlahnya. Adapun peranan media pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miarso pada 2004 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rangsangan bervariasi kepada otak kita sehingga dapat berfungsi secara optimal. Dan yang B, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa atau peserta didik. Yang C, media dapat melampaui batas ruang kelas. Dan yang D, memungkinkan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dan lingkungannya, memiliki keseragaman pengamatan. Dan yang F, membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang G, membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Yang H, memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari suatu upaya konkret maupun abstrak. Yang I, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar sendiri. Yang J, meningkatkan kemampuan keterbatasan baru. Yang K, meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkannya kesadaran akan dunia sekitar. Yang L, dapat meningkatnya ekspresi diri dosen maupun mahasiswa. Selanjutnya, menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985 mengemukakan beberapa hasil yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas, yaitu A, menyampaikan pembelajaran tidak baku. B, pembelajaran bisa lebih menarik. C, pembelajaran lebih interaktif. D, lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Dan yang E, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. F,
pembelajaran dapat diberikan kepada kapan dan di mana saja yang diinginkan dan diperlukan. Yang G, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang G, yang H, peran guru dapat berupa ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, adapun Sujana dan Rifai pada tahun 1992 mengemukakan tentang tujuan diterapkannya media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut. A. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat mengemukakan motivasi belajar. Sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang B, bahkan bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih diperoleh oleh siswa dan kemungkinannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang C, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, mengarahkan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam Encyclopedia Education Research pada 1994 merinci manfaat media pembelajaran, yaitu A. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalisme. Yang B, memperbesar perhatian siswa. Yang C, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan pembelajaran sehingga membuat pembelajaran lebih mantap. Yang D, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang E, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Yang F, membantu tumbuhnya pengertian yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Selanjutnya, dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan tujuan diterapkannya atau manfaat praktis dari kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Dan yang B, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Yang C, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang D, media pembelajaran dapat memberikan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Selanjutnya, dalam usaha menggunakan media dalam proses belajar mengajar, menurut Yusuf Adi Miarso tahun 2004, perlu diberikan sejumlah pedoman umum sebagai berikut. Yang A, tidak adanya suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang B, penggunaan media harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang C, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Yang D, penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Yang E, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti review media
media yang dipakai. Yang F, peserta didik perlu disiapkan sebelum media pembelajaran digunakan. Yang G, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya, khusus dalam pembelajaran IPS sendiri, tujuan diterapkannya media juga tak bisa terlepas dari proses pembelajaran itu sendiri. John Glick dan Piker pada 1993 menjelaskan konsep penggunaan media dalam pembelajaran ilmu sosial, yakni bukan hanya mengenai ketersediaannya, namun juga menyangkut kemampuan dari peserta didik untuk menggunakannya dalam proses pembelajaran. Untuk efektivitas pemanfaatan media pembelajaran, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan di kelas, yaitu yang pertama, persiapan guru, yang kedua, persiapan kelas, yang ketiga, penyajian, dan yang terakhir, langkah lanjut atau pengaplikasian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.